Kemarin lalu, Pak Habib Hanif Alatos itu mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengatakan bahwa haram hukumnya untuk para Habib tes DNA. Kok aneh ya? Dan beliau juga mengatakan bahwa haram pula untuk meragukan Habib di Indonesia dan meminta kepada pemerintah Indonesia untuk melarang tes DNA untuk para Habib. Jadi pemerintah Indonesia wajib bikin undang-undang untuk melarang Habib tes DNA. Kok saya jadi bingung kenapa ya seperti itu? Padahal di negara-negara yang lain, di belahan dunia yang lain, orang baru boleh ngaku Habib kalau sudah punya sertifikat tanda tes DNA. Dan itu pun mereka tetap tidak memiliki hak privilege apapun. Heran saya, kenapa ya di Indonesia memang aneh-aneh? Bukannya meladeni adu data dari kitab dan manuskrip, kaum Ba'alawi dan para pendukungnya lebih banyak mengandalkan framing dan narasi-narasi berkenaan dengan keharusan memuliakan zuriat Nabi dengan disertai berbagai intimidasi spiritual bagi masyarakat yang mengingkari kesahihan nasab mereka. Di antara bentuk intimidasi spiritual yang sering digaungkan adalah menyebut para pembatal nasab sebagai iblis, terancam mati dalam keadaan kafir, hingga terancam tidak mendapat syafaat Nabi di hari kiamat karena menyakiti keturunannya. Apalagi jika ditanya tentang tes DNA para Habib yang haplogrupnya adalah G, Yahudi Askenazi, maka mereka akan marah-marah tak karuan dan mengharamkannya. Mereka berupaya mendegradasi Kiai Imamuddin dan hasil kajiannya dengan membangun narasi bahwa tesis tersebut sebagai karya yang tidak memenuhi kelayakan untuk dipercaya, serta melabelinya dengan predikat negatif, semisalnya menyebutnya sebagai perilaku sesat, bid'ah, produk Wahabi, Syiah, Khawarij, dan sebagainya, yang bertolak belakang dengan sikap ulama terdahulu. Itu sebabnya argumen yang paling mereka andalkan adalah apresiasi dan penghormatan beberapa ulama atas klan mereka. Meski apresiasi tokoh dan ulama panutan kalangan muslim tradisionalis seperti Ibnu Hajar, Imam Nawawi, dan Hashim Asy'ari bukan dalam kapasitas mengisbat nasab, tetapi apresiasi dan penghormatan mereka terhadap kaum habaib mereka pandang sudah cukup sebagai bukti bahwa nasab mereka diakui. Gagal menunjukkan data pembanding yang mampu mementahkan kajian nasab Kiai Imamuddin, mereka mengandalkan unjuk pengaruh dan dukungan. Kalah dalam pertarungan kekuatan logika, kaum Ba'alawi memilih mengandalkan logika kekuatan dengan menunjukkan besarnya dukungan masyarakat dan tokoh-tokoh agama terhadap klaim mereka sebagai keturunan Nabi. Mereka juga banyak menggalang dukungan tokoh-tokoh penting dari kalangan ulama dan pakar nasab di dalam dan luar negeri untuk meyakinkan bahwa nasab mereka diakui, tanpa perlu menjawab tesis yang membatalkannya. Terlihat jelas kebodohan para Habib ini akibat terus-menerus tidak mau dianggap putus sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Padahal jika mereka mengakui bahwa mereka tidak tersambung, maka umat Islam pun tetap akan hormat dengan akhlak dan ilmunya jika mereka berakhlak mulia dan mempunyai ilmu. Jika Habib fasik, maka seperti muslim lainnya akan ditegur dan dihukum tanpa ada privilege. Padahal dalam tes DNA banyak manfaatnya. Berikut 5 manfaat terbaik dari tes DNA yang memiliki kaitan dengan kondisi kesehatan, dilansir dari Circle Magazine. 1. Kebutuhan diet. Tes DNA dapat membantu Anda mengoptimalkan kesehatan dengan memberikan informasi tentang kepekaan Anda terhadap makanan, intoleransi makanan, dan diet optimal berdasarkan gen Anda. Tes DNA akan memberi Anda profil diet untuk Anda sendiri, lengkap dengan rekomendasi berdasarkan kebutuhan diet Anda. Anda akan belajar tentang hal-hal seperti sensitivitas karbohidrat, intoleransi laktosa, dan lainnya. 2. Laporan nutrisi genetik. Laporan DNA Anda dapat memberitahu Anda tentang kemampuan tubuh Anda untuk menyerap vitamin dan mineral penting tertentu berdasarkan genetika. Misalnya, jika Anda secara genetik memiliki kebutuhan zat besi yang lebih tinggi, Anda akan menyadari bahwa Anda perlu menambahkan lebih banyak zat besi ke dalam makanan Anda. Laporan nutrisi genetik ini membantu mengubah kesehatan Anda. Baca juga, mau pas DNA via internet, kini sudah tersedia di Indonesia. 3. Mencegah kanker dan risiko penyakitnya. Salah satu manfaat utama dari tes DNA adalah Anda dapat mengetahui risiko kanker. Anda juga akan belajar tentang risiko kondisi kesehatan lainnya, termasuk risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Jika Anda mengetahui bahwa Anda berisiko terkena penyakit atau kanker, Anda dapat mengambil tindakan pencegahan dengan menyesuaikan pilihan gaya hidup, melakukan tes screening, dan lainnya. 4. Informasi keturunan. Salah satu manfaat lain dari tes DNA adalah belajar lebih banyak tentang latar belakang etnis Anda. Tes DNA dapat memperkirakan persentase asal nenek moyang Anda di 6 wilayah geografis yang berbeda. 5. Profil genetik kulit. Salah satu manfaat paling menarik dari tes DNA adalah Anda dapat mempelajari profil genetik kulit Anda dan mengambil tindakan pencegahan terhadap kondisi kulit.
Anda dapat mengetahui tentang kekuatan dan kelemahan alami kulit Anda. Anda akan belajar tentang usia kulit Anda, risiko jerawat, kecenderungan selulit, risiko pembentukan kerutan, kecenderungan kulit memar, kebutuhan hidrasi kulit, dan lainnya.